kalau kedua mata saya sembuh, kesembuhannya itu akan saya pergunakan untuk membaca Quran. Nah, Bapak Hadi, Iya. selangkah lagi Bapak Hadi akan dioperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman DA. Sudah beberapa hari kami tidak mengunjungi Bapak Hadi dikarenakan terkait pengurusan dokumen seperti KTP, kartu keluarga, dan surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Nah, hari ini kita akan mengajak Bapak Hadi ke rumah sakit. Nah, sekarang kita langsung bertemu dengan Bapak Hadi. Assalamualaikum. Bu, apa kabar? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Lagi ngapain ini, Bu? Lagi beresin ini nih. Kenapa ini, Bu? Disusun-susun di sini nih? Ini tadi Bapak kalau malam pengennya tidur di luar. Oh, kenapa? Enak adem. Oh, kalau malam dia tidur di sini. Iya. Oh, jadi ini tempat tidur dia. Nggak banyak nyamuk ini? Ada obat nyamuk bakar. Oh, pakai obat nyamuk bakar di sini. Iya. Oh, selalu di sini tidur kalau malam? Ya nggak selalu sih, Pak. Ada Pak Hadinya, Bu? Ada. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hadi. Ya. Gimana Pak? Salam dulu nih. Oke. Ya, kebetulan nih saya sendiri, Pak. Nah, Pak Hadi gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik-baik Baik saja. ya. Ini Iya. udah beberapa hari saya nggak kesini nih. Saya menduga Bapak ke kampung. Oh, enggak. Jadi saya juga udah mikir nih, pasti Pak Hadi bertanya-tanya kenapa saya belum kesini. Jadi Betul. Nah, jadi permasalahannya kemarin kita pengurusan dokumen-dokumen Bapak. Oh iya. Ya, KTP kan memang sudah ada. Sudah jadi. Sudah jadi, kakak juga Alhamdulillah. sudah jadi. Sudah jadi. Kemudian koordinasi dulu tuh dengan dinas sosial. Oh iya. Ya. Iya. Kemudian saya koordinasi dengan rumah sakit. Iya. Nah, saya udah menghubungi rumah sakit. Iya. Nah, harusnya hari Sabtu kemarin tuh saya udah bawa Bapak. Iya. Nah, kemudian ternyata masih ada kekurangan dokumen satu. Iya. Ya, surat keterangan tidak mampu. Iya. Atau SKTM. Iya. Nah, jadi hari Sabtu kantor kelurahan tutup. Iya. Nah, jadi terpaksa tuh hari Senin Iya. mintanya. Nah, udah alhamdulillah sudah dapat suratnya. Sudah. Udah. Nah, sekarang kita mau ke rumah sakit. Rumah sakit. Ya, rumah sakit mata. Rumah sakit mata. Ya. Gimana Bapak? Udah mandi belum? Rasanya saya kedinginan, nanti saya cuci muka aja Oh, cuci muka aja Ya. boleh. Oh, yaudah supaya nggak nampak rebek. Ya udah Ya, boleh, nggak apa-apa. Yang penting ini Bapak siap-siap. Iya, baik. Nanti kita langsung berangkat. Iya. Ya. Oke. Iya. Ini Bapak Hadi lagi siap-siap. Kita langsung ke rumah sakit. Malam-malam saya tidur luar. Oh, yang di kayu-kayu itu ya? Iya. Di papan-papan itu. Iya. Kenapa, Pak? Karena di situ enak adem. Oh, kalau di dalam panas ya? Karena Panas gerah. udah panas nyamuknya banyak. Kalau di luar lebih banyak lagi dong? Ada tapi mending. Nggak Oh, begitu mending. banyak. Jadi Bapak pakai obat nyamuk? Iya. Hmm. Jadi kalau nggak hujan tidur situ. Oh, nah semalam hujan pindah ya? Hujan jadi masuk. Masuk. Farida masih setia mendampingi Bapak Hadi meskipun status mereka hanyalah sebagai mantan suami istri, tapi Ibu Farida masih bermurah hati, masih ikhlas membantu Pak Hadi karena memang Pak Hadi dalam keterbatasan. Oke teman-teman, sekarang saya bersama Pak Hadi berangkat dulu ke rumah sakit. Sampai ketemu nanti di rumah sakit.
Ini kita sudah sampai di rumah sakit. Terus Pak, lanjut. Iya. Lanjut. Sebelah kanan. Sudah, ya kanan. Nah, kita sudah sampai di rumah sakit. Kita lagi naik tangga ke lantai atas untuk dilakukan asesmen. Nah, ini kita lagi menunggu di ruang tunggu untuk proses asesmen Bapak Hadi. Tadi kita di pendaftaran, kemudian disuruh ke atas dan menunggu di sofa ini. Untuk selanjutnya dilakukan asesmen dari yang bersangkutan, layak tidaknya untuk dioperasi. Nah, hari ini kita kan lagi nunggu nih Pak. Iya. Untuk Iya. proses asesmen Iya. dari petugas. Betul. Harapan Bapak nih Pak. Ya. Harapannya apa ini? Ya, insya Allah tidak ada hambatan, semuanya lancar. Oke, mudah-mudahan Pak ya. Iya. Tidak ada kendala. Iya. Karena semua persyaratan sudah kita penuhin. Iya. Semoga semuanya dilancarkan. Amin. Iya. Nah, Pak Adi, ini kita kan ikhtiar ya. Iya. Mau berobat ke dokter mata. Andaikan Bapak sembuh ini, gimana Pak? Ya, saya punya nazar. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kedua mata saya sembuh, kesembuhan itu akan saya pergunakan untuk membaca Quran. Amin. Itu nazar saya. Ya, insya Allah Pak ya. Iya. Amin. Kita berdoa, kita bermunajat, dan kita berusaha. Iya. Semoga doa-doa Bapak dikabulkan. Amin. Ya Rabbal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu nazar saya, Pak. Ya, baik. Kita sekarang lagi berada di Rumah Sakit Ahmad Wardi, Kota Serang. Lagi bawa Bapak Hadi. Nah, kita kaget, ini luar biasa rumah sakitnya seperti masjid. Jam sholat itu ada azan seperti ini. Jadi saya kaget, baru kali ini menemukan masjid seperti ini. Ada azan, luar biasa. Ini betul-betul bukan hanya mengobati fisik, tetapi juga mengobati jiwa pasiennya. Luar biasa rumah sakitnya. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, sudah dicek semuanya dan juga sudah USG mata. Sekarang akan dilakukan pemeriksaan darah untuk syarat penjadwalan operasi. Lagi antri dipanggil oleh petugas. Setelah melewati beberapa kali pemeriksaan, yang terakhir tadi pemeriksaan darah, yaitu cek gula darahnya. Alhamdulillah hasilnya bagus dan normal. Nah, sekarang kita antri ke dokter spesialis matanya untuk dilakukan lagi pemeriksaan mata, pemeriksaan saraf mata, layak atau tidak dioperasi. Ya teman-teman, ini adalah hari kedua setelah pemeriksaan Bapak Hadi di Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi Serang. Nah, seharusnya ini kemarin ini kita ngobrol nih setelah pulang dari rumah sakit. Jadi karena di rumah sakit itu kan kita tidak bisa banyak melakukan perekaman, tidak boleh banyak ngobrol gitu. Nah, kesempatannya saya sekarang ini untuk menjelaskan kepada teman-teman semuanya apa aja proses yang dilalui kemarin dan apakah Bapak Hadi ini ACC untuk dioperasi atau ditolak. Nah, ini nanti akan saya jelaskan. Nah, itu memerlukan kita banyak perpindahan-perpindahan tempat
termasuk juga di USG, kemudian memeriksa lensanya, lensa yang cocok gitu. Nah, jadi sangat panjang alurnya kemarin. Nah, yang tayang sebelumnya nih itu hanya sebagian kecil. Itu hanyalah sebagian kecil. Sebenarnya alurnya sangat panjang. Nah, sore hari baru selesai pemeriksaan itu. Akhirnya kami mendapatkan surat rekomendasi untuk bisa dilakukan operasi. Nah, jadi alhamdulillah Bapak Hadi layak untuk dioperasi. Iya. Tetapi permasalahannya satu, tensi meter Pak Hadi tinggi. Jadi tekanan darah Pak Hadi itu tinggi. Iya. Nah, tinggi Pak, 160 per 100. Pada pasien katarak yang akan dioperasi, itu tensi tidak boleh tinggi. Karena kalau tensinya tinggi, tekanan darah tinggi, tekanan bola matanya juga akan meningkat. Nah, itu akan merusak lensanya. Jadi takutnya merubah posisi lensa, Pak, karena tekanan bola matanya kan juga ikut tinggi gitu. Kemungkinan ini akan diturunkan dulu tensinya. Jadi itu salah satu kendalanya. Nah, kemarin kita diberikan secari kertas yang isinya bahwa Bapak Hadi sudah terverifikasi dan menunggu antrian untuk dilakukan operasi atau IOL. Kapan dioperasinya? Ini kita masih menunggu. Jadi di sana di rumah sakit matanya mereka menyesuaikan jadwal karena ini kan banyak antrian-antrian ya. Jadi mereka menyesuaikan jadwal. Saya diminta nomor telepon. Ketika sudah bisa dijadwalkan, mereka akan menginformasikan kepada kami untuk hari hanya untuk operasi dan akan dipersiapkan Bapak Hadinya. Nah, Pak Hadi, ini kemarin tensi Bapak kan tinggi ya? Kalau tensi tinggi tidak diturunkan, itu akan bisa membatalkan operasi. Tapi kalau untuk gula darah Bapak kemarin itu aman, normal ya. Yang tinggi hanyalah tekanan darah. Nah, sebelum mendapatkan jadwal operasi, tensi Bapak harus diturunkan dulu. Nah, bagaimana cara menurunkannya? Cara menurunkannya salah satunya dengan asupan gizinya, asupan makanan yang terutama misalnya kan gini, kafein, kopi itu salah satu penyebab menaikkan tekanan darah karena jantungnya memompanya itu lebih kencang. Nah, kopi dikurangin, kurangin kopi bila perlu nih stop. Yang kedua adalah rokok. Rokok itu salah satu penyumbang kenaikan tekanan darah karena dia akan menyempitkan pembuluh darah rokok itu. Nah, itu salah satu yang menyebabkan tensi Bapak bisa tinggi. Kemudian yang ketiga garam, konsumsi garam yang berlebihan. Boleh garam di masakan, boleh, tetapi tidak boleh garam meja. Artinya garam meja ketika Bapak makan garamnya ditabur lagi. Nah, itu tuh tidak boleh ya. Nah, jangan ditambah lagi garamnya. Makan nggak boleh, tinggi garam nggak boleh. Karena kalau Bapak tinggi garam itu sifatnya mengikat air, mengikat cairan di dalam tubuh yang kurang keluar. Ketika banyak cairan tubuh di dalam, tensinya akan tinggi. Yang keempat, pikiran Bapak Hadi tidak boleh stres, nggak boleh mikirin, oh kalau seandainya mata saya dioperasi, nanti mata saya tambah rusak, atau gagal, atau mata saya nggak bisa ngelihat. Ya emang nggak bisa ngelihat ya. Ya itu kekhawatirannya ya. Takutnya kegagalan itu yang Bapak pikirkan bisa, kalau Bapak berpikir terus itu bisa menyebabkan tensinya tinggi.
Ya, yang kelima adalah obat. Jadi kita perlu obat untuk menurunkan tekanan darah. Nanti Bapak Hadi saya ajak berobat ya, biar tensinya, tekanan darahnya turun. Nah, Bapak, di antara 5 poin ini ada beberapa poin yang harus Bapak hindari. Iya. Ya, saya paham ini adalah kebiasaan Bapak sejak dulu. Iya. Yang pertama kan minum kopi, Iya. merokok, Begadang tadi nggak masuk, ini begadang termasuk ya, begadang. Yang 3 inilah yang paling penting. Kopi, rokok, begadang. Nah, ini kebiasaan Bapak yang sudah Bapak lakukan sejak dulu. Nah, mungkin ini memang berat. Berat untuk meninggalkan itu semua. Tapi saya sangat yakin dengan niat, dengan tekad Bapak yang ingin sembuh, saya yakin Pak Hadi bisa mentaati itu semua, Insya Allah, meninggalkan kebiasaan yang buruk ataupun yang dilarang itu. Nah, bagaimana Pak Hadi? Saya juga paham, karena itu menyangkut adalah hal kesehatan yang sedang saya rasakan, menyangkut juga tensi darah kan, kalau tinggi tidak bisa dioperasi, sangat mengkhawatirkan. Betul. Jadi harus dikurangi tensi darahnya dengan jalan, yaitu tadi yang 1 dari 1 sampai 5. Kan begitu Pak? Jadi insya Allah saya memahami dan mudah-mudahan akan saya laksanakan. Nah, kan begitu? Betul. Ya, jadi demi kesembuhan Bapak juga harus disiplin. Semua itu butuh pengorbanan, Pak. Ada yang harus dikorbankan, terutama itu keinginan Bapak mengopi, keinginan Bapak merokok, Bapak korbankan. Ya. Karena setiap perjuangan itu pasti ada pengorbanan, Pak. Insya Allah. Ya, nggak semuanya itu akan berjalan mulus. Jadi harapan saya, Pak Hadi, stop rokok, stop kopi, stop begadang. Dan mudah-mudahan saya bisa meninggalkan itu, yang 3 poin itu. Insya Allah, insya Allah, sampai proses operasi. Ya, boleh. Tapi sebenarnya Pak, bukan sampai proses operasi. Kalau bisa Mas, proses selamanya. Karena yang 3 itu tuh kebiasaan yang harus kita hindari sebenarnya, yang tidak boleh. Nah, jadi kenapa saya mengatakan ke Bapak untuk stop rokok, stop kopi, stop begadang. Dan bukan hanya setelah operasi aja, tetapi untuk selanjutnya. Insya Allah. Ini semua tujuannya demi kesehatan Bapak. Demi kesehatan Bapak semuanya. Karena kan mengingat Bapak sudah lanjut usia. Semua penyakit akan bisa saja datang. Semua penyakit bisa aja mengenai Bapak. Ketika Bapak tidak menjaga pantangan-pantangannya, larangan-larangannya. Baiklah, insya Allah semua penjelasan tadi saya sudah dengarkan. Saya paham, bukan sekedar paham, ini menyangkut tentang kesehatan saya. Jadi saya harus disiplin, dan yang lain-lain yang sudah tersebut 1, 2, 3, 4, 5, saya mudah-mudahan akan berusaha untuk meninggalkannya semua. Begitu Pak. Iya Pak. Harus seperti itu. Harus berkorban. Harus ada berkorban Bapaknya. Gitu. Jadi, mungkin ini ada hikmahnya untuk saya. Kan begitu. Nah Pak Hadi, ini sebenarnya ini ada kabar baik juga buat Bapak Hadi. Saya nih terharu gitu ya dengan kebaikan teman-teman Detik Asa. Ini ada yang menawarkan juga ke Bapak Hadi. Andaikan Bapak Hadi bersedia mau dioperasi di sebuah klinik di Tangerang, dokter mata, mereka menawarkan Bapak untuk dioperasi di sana. Nah, ini saya sebutkan aja namanya, ini penonton Detik Asa, yaitu
Ibu Marta Sitompul yang berada di California, USA ataupun Amerika Serikat ya. Iya. Nah, beliau punya kenalan di Tangerang. Iya. Jadi kerabatnya lah. Iya. Kerabatnya dia sampaikan permasalahan Bapak Hadi. Kerabatnya ini adalah dokter mata yang punya klinik mata. Dari klinik mata ini Iya. menyarankan kalau memang Bapak Hadi mau, Iya. silakan datang ke sana, operasi gratis. Ya, nama kliniknya di Tangerang ini adalah klinik mata Optalmikia. Klinik mata Optalmikia, ya, atau yang disebut dengan singkatannya KIMOM. Jadi klinik mata KIMOM. Dari klinik ini menawarkan Bapak untuk operasi di sana. Iya. Ya, tetapi karena Bapak sudah terlanjur saya daftarkan di sini, Iya. kita akan coba dulu. Karena nih kita pertimbangan jarak, Pak ya. Iya. Jarak kita di sini kan dekat. Iya. Ya, dekat. Iya. Untuk bolak-baliknya itu tuh Iya. lebih mudah. Kalau ke Tangerang, kita perlu waktu jarak yang cukup jauh Iya. dari Serang. Iya. Nah, jadi kalau menurut hemat saya, kita upayakan dulu di sini. Andaikan tidak berhasil, nanti kita akan operasi di Tangerang, di klinik Optalmikia. Seperti itu, Pak. Jadi ya ini kabar baik buat saya. Kalau misalnya operasi di Tangerang, jangkauannya tidak dekat dari sini. Tapi kalau saya lihat tadi, saya dengar tadi ini sahabat Butik Asa ini, Ibu Marta ya? Iya, Bu Marta Sitompul. Ibu Marta Sitompul ya. Rasanya ya saya dan termasuk juga. Namun yang saya pikirkan adalah jarak tempuhnya, ya. Jadi kemungkinan nanti kita akan lihat dulu, Pak, di sini. Kalau terlalu lama menunggu, kemungkinan kita akan operasinya di Tangerang. Namun juga begini, mohon maaf saya memotong pembicaraan. Itu tidak jadi masalah. Karena kalau memang iya, karena apa? Bahasanya time is money. Waktu adalah sangat berharga, kan begitu ya Pak ya? Yeah. Nah, karena ini menurut jadwal Pak, jadwal kan nunggu jadwal ya, karena di rumah sakit kan ABC yang lagi dioperasi kan nggak satu aja. Betul. Kan begitu. Saya memahami hal itu. Kalau ini ada kabar ini juga saya merasa senang. Namun yang saya pertimbangkan adalah jarak tempuh Tangerang yang lumayan, begitu Pak ya. Iya. Iya. Nah, jadi buat Ibu Marta, kami mengucapkan ribuan terima kasih atas upaya Ibu. Ibu Marta benar-benar berupaya sampai menghubungin kerabatnya dokter mata yang ada di Tangerang dan merekomendasikan Bapak Hadi untuk dioperasi di sana. Tetapi sebenarnya kita bukan menolak ya, kita sangat senang ini, kita sangat appreciate tawaran dari Ibu Marta ya. Tetapi permasalahannya jarak kita yang cukup jauh dari klinik tersebut. Iya. Iya, tapi ini akan menjadi pertimbangan kita. Andaikan di sini gagal ataupun waktu tunggunya terlalu lama, kemungkinan kita akan mempertimbangkan untuk dioperasi di Tangerang. Nah, Bapak Hadi, Iya. selangkah lagi Bapak Hadi akan dioperasi. Iya, insya Allah. Ya, insya Allah Pak ya. Insya Allah. Harapan terbesar kita operasinya sukses sehingga Bapak bisa melihat indahnya dunia. Amin ya Allah. Amin. 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 Ya. Moga-moga terkabul. Untuk itu Bapak Hadi semangat, ikuti aturan, ikuti anjuran, Insya Allah. ya. Insya Allah. Pada hari yang ditentukan, Bapak Hadi bisa dilakukan operasi. Saya juga menghitung sejak awal Bapak jumpa saya ingin menolong saya, bukan sekedar ingin menolong, tapi ini benar-benar ingin memperjuangkan, sudah diperjuangkan dari satu tahap ke tahap lainnya yang sangat melelahkan tentunya, melewati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahapan dari mulai tidak ada KTP sampai sudah usaha KTP. Alhamdulillah KTP-nya sudah ada,
sampai bisa diperiksa mata saya ke rumah sakit. Selanjutnya sampai sekarang alhamdulillah sudah dikatakan sudah 90%. Ya, saya sangat bangga atas perjuangan dan perjuangan yang sangat melelahkan. Bapak tetap begitu sabar menuntun saya dari satu tempat ke satu tempat, dari rumah saya ke rumah sakit. Di rumah sakit juga menuntun ke sana kemari, naik turun, lantai 1, 2, 3. Itu atas semuanya usaha Bapak. Ini sungguh perjuangan yang begitu luar biasa, Pak. Oleh sebab itu saya tidak lupa, semoga Allah akan memudahkan selanjutnya. Tinggal satu langkah lagi. Tidak lupa saya mengucapkan berjuta-juta terima kasih khususnya kepada rekan-rekan Detik Asa. Kita sama-sama bermunajat, memanjatkan doa, ya Pak ya. Iya. Semoga semua ini, semua proses ini berjalan lancar. Amin. Dan Amin. dipermudah sampai pada akhirnya Bapak bisa dioperasi. Amin. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Nah, begitu. Ya, teman-teman, demikian obrolan saya bersama Bapak Hadi yang saat ini sedang menunggu jadwal untuk dilakukan operasi. Mohon support dan dukungannya. Semoga semua berjalan lancar tanpa kendala. Nah, dengan support kita, semoga Bapak Hadi semakin bersemangat, semakin percaya diri, dan semakin besar keinginannya untuk sembuh. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.